Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudaraku para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang mengakui dirinya sebagai umatnya insya Allah akan tetap istiqamah dalam menjalankan apapun yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai dan insya Allah dirahmati oleh Allah, di video kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Kalau kita baca dalam sebuah kitab hadis, kita akan sangat mudah menemukan salah satu hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan. 1441 tahun yang lalu kurang lebih, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita, setiap pribadi kita adalah pemimpin, dan insya Allah dan pasti setiap kepemimpinan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, kesuksesan dakwah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwahnya tentu tidak terlepas dari peran serta sahabat orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka merujuk kepada kesuksesan dalam menjalankan dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi diri kita. Maka sangat penting bagi diri kita mengamalkan serta memahami apa sesungguhnya kiat sukses dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ada 4 hal yang dalam pandangan saya yang membuat dakwah Rasulullah itu serta pemerintahannya berjalan sukses. Yang pertama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita menyebut namanya, maka secara spontan akan terlintas di benak kita bahwa sosok Umar adalah seorang sahabat arif dan bijak dan menjadi penasehat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah kebijakan. Maka penting bagi diri kita ke depan di momen-momen hal apapun ketika terkait dengan memilih kepemimpinan, maka ciri yang pertama yang harus kita pilih dan yang harus kita ambil adalah sosok yang arif dan bijak, dan itu ada dalam diri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sosok seorang dermawan yang merelakan hartanya disumbangsihkan untuk jalan dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Wahai sahabatku Utsman bin Affan, setelah sekian lama kita berjuang, hari ini apa yang engkau miliki setelah engkau banyak mengorbankan harta, pikiran serta tenagamu?" Utsman bin Affan hanya tertunduk dan terdiam. Pertanyaan yang sama kembali disampaikan oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku Utsman bin Affan, hari ini apa yang engkau miliki?" Kembali Utsman terdiam. Untuk yang ketiga kalinya Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku Utsman bin Affan, setelah kita berjuang sekian lama, hartamu telah banyak engkau korbankan demi kepentingan umat, hari ini apa yang engkau miliki?" Maka dengan linangan air mata, Utsman bin Affan berkata, "Wahai Rasulullah, yang saya miliki hari ini hanyalah sebilah pedang beserta Allah dan Rasulnya." Spontan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memeluk sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka penting bagi diri kita, saudaraku para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ke depan kita hendaknya mampu memilah dan memilih. Seorang pemimpin yang akan ada di hadapan kita itu memiliki sifat seperti Utsman bin Affan, gemar berbagi, suka menolong, peduli. Bahkan kalau kita rujuk dalam sebuah hadis, Rasulullah sampai-sampai mengatakan, "Khairun nas anfa'ahum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka penting bagi diri kita ke depan agar kita tidak salah dalam melangkah, penting bagi diri kita memilih sosok seorang yang gemar berbagi,
peduli dan punya empati terhadap saudara-saudara kita. Yang ketiga, kiat sukses dakwah Rasulullah adalah memiliki seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kita berbicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka akan sangat mudah kita memahaminya bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegas, lugas, disiplin, tetapi sangat bijak dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu saudaraku, penting bagi diri kita ke depan memilih seorang pemimpin siapapun itu harus memiliki sifat ketegasan, kepedulian, namun tetap berpihak kepada kepentingan umat, bangsa dan negara. Lalu yang ketiga saudaraku, kiat yang keempat, kiat sukses dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki seorang sahabat yang cerdas, punya ilmu pengetahuan, dan sosok ini masih muda. Itulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ke depan keempat aspek ini harus kita gabungkan. Arif, punya sifat bijak, dermawan, tegas, dan tentu harus memiliki ilmu pengetahuan seperti Ali bin Abi Thalib yang masih muda. Maka ke depan yang harus kita lakukan, mari sama-sama kita wujudkan daerah kita menjadi daerah yang memiliki empat sifat ini dengan mencari dan memilah siapapun di antara putra-putri terbaik yang maju ke depan mencalonkan dirinya sebagai pemimpin, siapapun itu. Maka empat sifat ini, empat sahabat ini menjadi acuan dan patokan bagi diri kita agar kita ke depan tidak salah melangkah. Sebab setiap kita punya keinginan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kata kuncinya adalah jauhi sifat hasad, jauhi sifat hasud, iri dan dengki. Tidak mudah percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan hoak. Mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan, karena sesungguhnya mencintai saudara kita yang lain adalah bahagian dari ibadah. Bahkan terkait dengan hoak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, jika ada kabar yang kalian dapatkan, maka janganlah percaya sebelum kalian melakukan tabayyun. Itulah klarifikasi. Jangan kita telan mentah-mentah, tapi mari sama-sama kita cari kebenarannya. Mudah-mudahan saudaraku semuanya kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ke depan kita akan diberikan Allah pemimpin yang bijak, pemimpin yang berani, pemimpin yang dermawan, dan insya Allah pemimpin yang muda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.